Saya tekankan bahwa kita harus sadar kemerosotan ekonomi yang kita alami sungguh serius. Sementara kita harus ingat bahwa usaha pembangunan tidak mengenal keajaiban, bahwa jalan ke arah pembangunan tidaklah licin dan mudah, dan sangat diperlukan kerja keras, dana dan usaha, dan bahkan pengorbanan untuk memungkinkan pembangunan yang sesuai dengan rencana yang kita tetapkan. Pak Harto tentang tekadnya memulihkan kehidupan bangsa setelah pelantikannya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada 10 Juni 1968 dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Memulihkan kehidupan bangsa. Setelah melalui masa 1 tahun sebagai pejabat presiden, Jenderal Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Sidang Umum 5 MPRS yang berlangsung di Jakarta pada 27 Maret 1968. Pelantikan ini semakin mengokohkan kepemimpinan nasional Pak Harto yang menggerakkan negara dan bangsa Indonesia untuk memasuki pemerintahan yang disebut Orde Baru. Pada itu, pemerintah Orde Baru selain memulihkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta melakukan koreksi total kehidupan berpolitik dengan mengembalikannya ke dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mulai memfokuskan perhatiannya pada pemulihan kehidupan sosial ekonomi bangsa. Masa-masa sebelumnya, ketika segenap elemen bangsa terkuras tenaga dan pikirannya dalam pertentangan politik ideologi yang keras, perekonomian Indonesia terjun bebas ke jurang krisis yang dalam. Laju inflasi sudah tak terkendali hingga mencapai 650%. Ini memaksa pemerintah pada 13 Desember 1965 melakukan devaluasi rupiah. Meski demikian, situasi ekonomi tak kunjung membaik, bahkan semakin melilit rakyat. Di mana-mana orang antri untuk mendapatkan kebutuhan bahan pangan dan sandang yang sudah semakin sulit didapat dan harganya melambung tinggi. Kemarahan rakyat terhadap pemerintah direfleksikan oleh mahasiswa dari pelajar yang turun ke jalan menyerukan Tritura, di mana salah satunya yakni menuntut diturunkannya harga atau perbaikan ekonomi. Fokus memulihkan kehidupan sosial ekonomi bangsa membutuhkan strategi yang tepat dan waktu yang cukup. Selain itu, pemulihan mensyaratkan stabilitas politik dan keamanan yang terkendali. Pada bagian ini, Pak Harto telah mengambil serangkaian inisiatif yang terbukti efektif menciptakan stabilitas termaksud. Dan pada tahap berikutnya, sambil terus memantapkan stabilitas politik dan keamanan yang telah dicapai, Pak Harto harus mengambil inisiatif-inisiatif di bidang berikutnya. Kabinet Ampera dibentuk Presiden Soekarno menyusul lahirnya Ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1966. Sesuai amanat TAP MPRS itu, Presiden Soekarno menugasi Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 untuk melakukan pembentukan kabinet yang bertugas melakukan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi atau dikenal sebagai Dwi Dharma. Program Kabinet Ampera dikenal sebagai Catur Karya yang berisi 4 program, yakni memperbaiki peri kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional,
dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Program ini dijalankan oleh Presidium Kabinet yang simultan perhatiannya dengan penyelesaian masalah-masalah politik dan keamanan. Pada 11 Agustus 1966, dibentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional atau DSEN yang bertindak sebagai pembantu pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, menyusun program, dan mengendalikan pelaksanaannya dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi secepatnya. Sejumlah solusi yang dikembangkan ialah melakukan penjadwalan kembali hutang-hutang yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Hutang Indonesia hingga pertengahan tahun 1966 telah mencapai 2,2 sampai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dilakukan dengan menggelar pertemuan dengan negara-negara kreditor di Tokyo, Jepang pada 19 sampai 20 September 1966. Pertemuan ini dilanjutkan di Paris, Prancis, dengan negara kreditor dari blok barat, dikenal sebagai Paris Club di Paris, Prancis pada 24 April 1970. Kelak, dari serangkaian pertemuan ini tercapai persetujuan tentang penjadwalan kembali utang dalam mengikuti rumus yang tertentu. Selain itu, Presidium Kabinet Ampera di bawah kepemimpinan Pak Harto pada 3 Oktober 1966 mulai menerapkan kebijakan yang berkenaan dengan pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan dan sandang, rehabilitasi prasarana ekonomi, dan peningkatan kegiatan ekspor. Salah satu terobosan yang signifikan dalam usaha pemulihan ekonomi adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, disusul kemudian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Keduanya mencerminkan kehendak pemerintah untuk membuka ruang bagi modal asing dan dalam negeri menggerakkan ekonomi nasional yang sedang terpuruk. Ini tercermin dengan digelarnya pertemuan di Amsterdam, Belanda pada 23 sampai 24 Februari 1967 antara Indonesia dengan beberapa negara maju. Topik bahasannya adalah kebutuhan Indonesia akan pinjaman luar negeri serta kemungkinan mendapatkannya dengan syarat lunak. Pertemuan ini kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang dikenal sebagai Intergovernmental Group for Indonesia atau IGGI. Salah satu hasil awal dari pertemuan ini adalah disepakatinya bantuan pinjaman senilai 325 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia pada 24 November 1967. Dalam konteks jangka pendek, serangkaian kebijakan dikeluarkan pemerintah guna mengatasi masalah ketersediaan pangan dan sandang, stabilisasi harga, dan melancarkan distribusi pangan, termasuk penerbitan uang baru bergambar Panglima Sudirman dan menarik uang lama bergambar Insinyur Soekarno. Hal yang tidak kalah pentingnya, mulai tahun 1968, Undang-Undang APBN telah disahkan sebelum tahun anggaran dimulai. Demikian pula untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun terus-menerus digunakan sistem deficit spending dalam penerimaan dan pengeluaran negara, dalam APBN tahun 1968 digunakan prinsip anggaran berimbang atau balanced budget, yang berarti bahwa besarnya belanja negara berimbang dengan besarnya pendapatan. Perhatian Pak Harto terhadap pemulihan ekonomi dan sosial semakin meningkat
seiring dengan menguatnya kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Segera setelah pelantikannya sebagai Presiden RI oleh MPRS pada 10 Juni 1968, Pak Harto mengumumkan pembentukan dan susunan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan. Seperti namanya, kabinet ini merefleksikan semangat Pak Harto untuk lebih bersungguh-sungguh dalam memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menerapkan paradigma pembangunan. Dan memang, hari-hari berikutnya, catatan sejarah Indonesia akan sangat banyak diwarnai dengan kisah-kisah bangsa mewujudkan peradabannya sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pelantikan sebagai Presiden RI itu, Pak Harto menyampaikan pidato yang antara lain menyatakan, "Saya tekankan bahwa kita harus sadar kemerosotan ekonomi yang kita alami sungguh serius. Sementara kita harus ingat bahwa usaha pembangunan tidak mengenal keajaiban, bahwa jalan ke arah pembangunan tidaklah licin dan mudah, dan sangat diperlukan kerja keras, dana dan usaha, dan bahkan pengorbanan untuk memungkinkan pembangunan yang sesuai dengan rencana yang kita tetapkan." Mengenang hari bersejarah ini, Pak Harto menuliskan dalam autobiografinya sebagai berikut. Usai saya diangkat menjadi Presiden RI yang kedua pada tanggal 27 Maret 1968, hampir tengah malam saya meninggalkan gedung MPRS itu. Esok harinya saya terbang ke Jepang dan terus ke Kamboja. Sementara itu saya menerima sepucuk surat dari Bung Karno yang sudah berada di Istana Bogor, mengucapkan selamat dan menyatakan bahwa beliau tidak berkeinginan menjadi presiden kembali, serta minta diizinkan untuk pindah ke rumah pribadinya di Batu Tulis di Bogor. Saya luluskan keinginan proklamator kemerdekaan kita itu. Kita harus percaya kepada Tuhan, harus percaya dan menghormati bahwa Tuhan itu hanya satu. Tetapi kenyataan bahwa Tuhan telah menurunkan bermacam-macam agama di dunia ini perlu kita sadari. Hak beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing harus dijamin dan dilindungi. Terlebih-lebih karena ketuhanan yang Maha Esa merupakan naluri hidup yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat dan bangsa Indonesia dan telah menjadi sila pertama dari Pancasila. Pak Harto tentang pentingnya toleransi beragama dalam autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Meningkatkan kehidupan beragama dan menguatkan toleransi. Sejak awal tampil sebagai pemimpin bangsa, Pak Harto menaruh perhatian terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Ini tiada lain karena Pak Harto berkomitmen kuat untuk meletakkan kembali Pancasila sebagai landasan kehidupan di negara yang dipimpinnya. Dengan merujuk kepada pandangan Bung Karno yang menyebut bahwa masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialistis religius, Pak Harto lebih jauh menjelaskan, ada yang mengatakan masyarakat Pancasila itu masyarakat religius sosialistis. Saya katakan tidak. Saya katakan masyarakat yang sosialistis religius. Karena apa? Karena religius itu sebetulnya sudah mengandung sosialisme. Ajaran agama juga soal kebersamaan. Tetapi sosialisme belum tentu percaya kepada Tuhan.
Pancasila menetapkan dua sifat, individu dan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan. Monodualistis sifatnya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Selalu ada segi keseimbangannya. Selalu ada keserasian antara kebersamaan dan individu, dan jiwa serta semangat sosialistis religius itu bisa dikendalikan. Pandangan ini harus terdapat di mana-mana di semua kehidupan di Indonesia. Kalau konsekuen, kita mengakui Tuhan menciptakan manusia. Pandangan ini menjadi basis inisiatif Pak Harto dalam menumbuhkan kehidupan beragama di Indonesia. Secara garis besar, ada dua inisiatif Pak Harto dalam hal ini, yakni pertama, memfasilitasi umat-umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Kedua, membangun keserasian serta toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pak Harto menuturkan, kita harus percaya kepada Tuhan, harus percaya dan menghormati bahwa Tuhan itu hanya satu. Tetapi kenyataan bahwa Tuhan telah menurunkan bermacam-macam agama di dunia ini perlu kita sadari. Hak beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing harus dijamin dan dilindungi. Terlebih-lebih karena ketuhanan yang Maha Esa merupakan naluri hidup yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat dan bangsa Indonesia yang telah menjadi sila pertama dari Pancasila. Sejak awal, perhatian cukup besar diberikan Pak Harto kepada umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Tak bisa dipungkiri, sebagai figur yang memeluk Islam dan dibesarkan dalam tradisi keislaman yang kuat di Jawa, Pak Harto memiliki inisiatif yang lebih dalam memfasilitasi kehidupan beragama umat Islam. Tercatat, pada tahun 1968, ia mendorong digelarnya kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional. Acara yang terus berlangsung secara berkala hingga kini. Pada kegiatan MTQ tahun 1977 yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, Pak Harto menyampaikan pandangannya. Al-Quran tidaklah cukup hanya dimusabaqahkan bacaannya. Perlu dilakukan usaha ilmiah untuk mengkajinya dalam rangka untuk mengamalkannya. Sebuah pandangan yang kelak menginspirasi Menteri Agama saat itu, Kiai Haji Muhammad Dahlan, untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi yang khusus mempelajari ilmu Al-Quran atau PTIQ. Masih pada tahun yang sama, Pak Harto menyampaikan pemikirannya tentang peran dan pemanfaatan zakat dalam menangani kesejahteraan sosial bangsa. Dalam peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara pada 26 Oktober 1968, Pak Harto menyatakan bahwa banyak dari ajaran Islam mengenai pembangunan masyarakat yang apabila kita amalkan sebaik-baiknya, dikoordinasikan dan diarahkan setepat-tepatnya, akan menjadi usaha yang sangat besar, seperti zakat misalnya. Bahkan Pak Harto pun menyediakan diri bertindak sebagai amil yang mengkoordinasikan pengumpulan zakat tersebut. Pemikiran ini diwujudkan Pak Harto sebulan kemudian dengan menerbitkan pengumuman Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1968 yang memberitahukan bahwa masyarakat dapat mengirimkan zakat, derma atau sedekahnya melalui Presiden Soeharto melalui berbagai mekanisme pengiriman. Zakat yang dikumpulkannya itu kemudian disalurkan kepada yang berhak. Aktivitas ini kelak melahirkan lembaga yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau BASIS pada tahun itu juga.
dan hingga kini terus memainkan peran aktifnya dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah umat. Pak Harto juga mendorong peran ulama dalam pembangunan Indonesia. Pada bulan Juli 1975, digelar Konferensi Nasional Ulama Seluruh Indonesia yang dibuka di Istana Negara. Pak Harto dalam pidato sambutannya menyampaikan bahwa kerukunan dan persatuan nasional hanya dapat diwujudkan apabila ada kerukunan dan persatuan antara kelompok-kelompok dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Usaha ke arah itu terus bertambah di kalangan umat Islam. Saya katakan dalam kesempatan itu bahwa untuk meningkatkan keserasian dan toleransi beragama, dibutuhkan Badan Musyawarah Agama sebagai satu forum di mana dapat diperbincangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompok-kelompok agama. Memang, konferensi itu kemudian berhasil melahirkan sebuah lembaga kemasyarakatan yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam hal pemeranan MUI kelak, Pak Harto menyatakan Majelis Ulama tidak perlu bergerak di bidang politik karena wadah untuk itu sudah cukup tersedia berupa 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pak Harto berharap Majelis Ulama dapat memainkan peran besar dalam menggerakkan masyarakat untuk pembangunan. Akan tetapi, Pak Harto juga mengingatkan bahwa usaha itu tidak perlu dengan mendirikan madrasah, masjid, dan rumah sakit sendiri, sebab kegiatan ini pun telah ditampung oleh organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial. Kelak, MUI banyak memainkan peran penting dalam memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan berbagai aktivitas keagamaannya, utama melalui penerbitan fatwa-fatwa ulama maupun koordinasi antar kelompok keagamaan. Inisiatif penting Pak Harto dalam kerangka memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan kegiatan beragamanya ialah membangunkan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila atau YAMP yang didirikan pada 17 Februari 1984. Pak Harto bersama sejumlah tokoh lainnya menggerakkan umat Islam Indonesia untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan masjid-masjid di daerah-daerah yang membutuhkan. Pak Harto bersama YAMP berhasil membangun masjid dalam berbagai ukuran di seluruh pelosok negeri. Pada 9 September 2009, masjid yang ke-999 diresmikan di Jakarta oleh putrinya Siti Hardianti Rukmana. Pada masa-masa selanjutnya, Pak Harto juga memfasilitasi berbagai aktivitas umat Islam lainnya. Di antaranya, mendorong terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada 1990 serta berdirinya Bank Muamalat Indonesia 1991 sebagai bank pertama yang dioperasikan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kelak, ICMI memainkan peran penting dalam proses reformasi politik di Indonesia tahun 1998. Sementara Bank Muamalat Indonesia menjadi pembuka gerbang bagi berdirinya bank-bank berbasis syariah, serta diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas perekonomian masa kini. Perhatian yang sama juga diberikan Pak Harto bagi umat beragama lainnya, terutama berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah, penghormatan terhadap aktivitas keagamaan, dan sejenisnya. Akan hanya penumbuhan toleransi antar umat beragama, Pak Harto sejak awal menggagas dibentuknya forum komunikasi antar umat beragama di berbagai tingkatan,
Melalui forum tersebut, dilakukan dialog yang semakin menguatkan saling pengertian dan penghargaan antar kelompok keagamaan. Selain itu, penetapan hari-hari besar keagamaan dari agama yang diakui negara sebagai hari libur nasional menandakan kesungguhan Pak Harto untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas beragama mereka. Sementara itu, berkenaan dengan aliran-aliran kepercayaan, Pak Harto menjelaskan duduk perkaranya dalam satu tulisan di buku autobiografinya. Dalam tulisan itu, Pak Harto bertutur, "Memang, aliran kepercayaan itu bukan agama. Seharusnya orang dari aliran kepercayaan itu memilih salah satu agama. Dan itu sebetulnya dan seharusnya tidak menjadi soal bagi mereka. Dari dulu sudah saya jelaskan bahwa hal ini tidak dipertentangkan. Pada itu, sebaiknya para pemimpin agama itu mengajak mereka yang telah percaya kepada Tuhan untuk mengikuti induk agama yang diakuinya. Dalam hal ini, peranan ulama dan pemimpin-pemimpin agama lah yang dapat menyadarkannya lewat dakwah agama." Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.